Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, good morning. How are you today? Okay, Alhamdulillah. I hope you are always fine today, okay? And then you can study well. And I hope you pay attention about the subject today, okay? Okay, my student, how many are absent today? 1%. Okay, thank you. Okay, my student, today we are going to learn about application letter. About application letter. Okay, the definition and the function of application letter. Okay, definition of application letter is also known as cover letter. Is a document with your resume to provide additional information about your skill and experience to an employee. Jadi surat lamaran kerja ini juga dikenal sebagai surat resmi ya, yaitu sebuah dokumen yang sebuah dokumen dengan dengan keterangan-keterangan yang menambah informasi tentang kemampuan kalian atau pengalaman kalian untuk menjadi seorang pegawai ya. Jadi berisi dokumen ya yang merupakan kumpulan ya, merupakan kumpulan-kumpulan informasi tentang kemampuan kemampuan kalian atau pengalaman kalian terhadap sesuatu yang ingin menjadi pegawai gitu. Kemudian the functionnya intended to provide detailed information on where you are a qualified candidate. Jadi fungsi dari surat lamaran ini adalah untuk melengkapi ya informasi secara detail, secara rinci ya tentang kamu sebagai pelamar yang betul-betul berkualitas gitu ya. Next, about part of application letter. Jadi di sini ada bagian-bagian dari surat lamaran kerjanya. The first about your address, ya. Don't forget about put your address. Jadi alamat kamu di situ harus jelas. Number 2, the address of the company. Nah di situ setelah alamat kamu yang jelas, berarti ada alamat perusahaan yang dituju, ya. You are writing to use complete title and address, don't abbreviate. Jadi alamatnya harus jelas, nggak boleh disingkat, nggak boleh maksudnya semaunya kamu gitu, nggak bisa. Jadi perusahaan yang kamu tuju harus lengkap ya. Number 3, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Iya. Kemudian juga kamu harus berusaha ya menulis secara langsung kepada orang yang memang kamu tuju ya. Jadi orang yang kamu tuju atau perusahaan yang kamu tuju itu berarti kamu harus menulisnya secara langsung ya. Di situ biasanya menggunakan Dear Mrs. or Dear Mr. Oke? Jadi dalam bahasa Indonesia biasanya itu dengan salam hormat ya. Number 4, about opening paragraph. Use this paragraph to specify which job you are applying for. Nah, kalau di opening paragraph ini berarti paragraf pembuka ya. Silakan kamu gunakan kalimat-kalimat khusus kenapa kamu ingin melamar pekerjaan itu ya. Or if you are writing whether a job position is open, question the availability of an opening. Kemudian juga kamu bisa menyebutkan kamu mendapatkan informasi ini dari mana, atau dari surat kabar, kemudian dari majalah, ya itu disebutkan, ya sehingga kamu tahu posisi yang akan kamu dapatkan.
Number 5, middle paragraphs or body. The section should be used to highlight your work experience which most closely matches the desired job requirement presented in the job opening advertisement. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reason why you are suited to the position. Nah, kalau di middle paragraph atau di pertengahan paragraf, justru ini adalah kontennya. Ini adalah isinya, ya. Isi yang meliputi tentang pengalaman pengalaman bekerja kamu atau di situ riwayat pendidikan kamu, ya, riwayat pendidikan kamu, kemudian juga mungkin pelatihan-pelatihan tentang kursus-kursus. Nah, nanti di situ dilampirkan sehingga memperkuat keinginan kamu untuk menduduki posisi yang ditawarkan di iklan atau posisi yang ditawarkan di lowongan kerja tadi, ya. Kemudian yang keenam, closing paragraph. Closing paragraph itu berarti paragraf penutup, ya. Use the closing paragraph to ensure action on the part of the readers. One possibility is to ask for an interview appointment time. Nah, kalau di paragraf terakhir ini berarti kalian harus memperkuat bahwa kamu maksudnya siap untuk diwawancarai, ya. Kamu siap untuk diwawancarai. Make it easy for the personal number and email address. Jadi jangan lupa di paragraf terakhir ini kamu menyantumkan nomor HP, kemudian email, supaya orang atau yang dipercayai di perusahaan itu bisa menghubungi kamu ketika memang lowongan kerja itu ada, ya. Number 7, always sign the application letter. Oke, don't forget about signature. Jadi jangan lupa pas di akhir surat lamaran kamu harus menandatangani surat lamaran itu dengan baik. Tanda tangannya jelas, kemudian juga namanya, ya, nama kamu juga harus jelas. Okay, my student, these are about part of application letter. Don't forget about writing of this, okay? And then, in the application letter, we can use about passive voice. Jadi, grammar fokusnya atau grammar yang dipelajari untuk surat lamaran kerja ini adalah kalimat passive voice, ya. Kalimat passive voice, okay? I'm sure you know about the passive voice come from the active voice, okay? The passive voice come from the active voice, okay? The pattern of passive voice are formed with be plus past participle or verb 3. Jadi kalau kalimat pasif ini berasal dari kalimat aktif, ya. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris pola kalimatnya itu dibentuk dengan to be, kemudian ditambah verb ketiga atau past participle, ya. The example of passive voice, for example, the simple present tense. Okay, the simple present tense, positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Okay, pay attention about the pattern of this. Positive sentence consists of subject plus to be, am, is, are, okay, plus verb 3. The room is clean every day. Ya, the room is clean every day. The room berarti kan singular, okay? The room singular, pronoun of the room it, okay? Jadi kalau it berarti to be-nya is. Kemudian clean verb 3 clean, ya. Regular verb, ya. Kata kerjanya beraturan. Every day, the room is clean every day. Negative sentence, subject plus to be, am, is, are plus not plus verb 3. The room is not clean every day. Interrogative sentence, to be plus subject plus verb 3. Is the room clean every day? Okay, my student. Don't forget about the passive voice in English. Okay, I think it is not easy. Ya, jadi kalau perubahan kalimat pasif di dalam bahasa Inggris ini tidak mudah. Kalau bahasa Indonesia kan mudah.
ya. Jadi seseorang membersihkan ruangan itu. Ya, seseorang membersihkan ruangan itu. Nah, kalau dibalik menjadi kalimat pasif, ruangan itu dibersihkan oleh seseorang. Kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu harus dikaitkan dengan perubahan tensisnya. Harus dikaitkan dengan perubahan tensisnya. Kalian harus mulai dari pola kalimat simple present tense, oke, present continuous, present perfect, ya, past tense, past continuous, past perfect, simple future, and so on. Ya, jadi yang paling penting kalian paham the pattern-nya. Kalian paham pola kalimatnya sehingga pembentukan dari kalimat pasif ini jelas ya ciri-cirinya untuk kalimat tensisnya tersebut ya. Contoh kalau simple present tense di situ hanya menggunakan to be, am, is, are, langsung verb 3 ya. Kalau past tense berarti to be-nya was, were, langsung verb 3. Kalau future will, kemudian ditambah be, verb 3. Jadi yang paling penting kamu ingat ciri khas dari masing-masing pattern. Ciri khas dari masing-masing pattern. Kalau kalian tahu ciri khas dari masing-masing pattern, I'm sure you can answer about the question of passive voice ya. Jadi nanti kalian bisa untuk menjawab kalimat dari passive voice tersebut. Oke, my student, I want you pay attention about the test of passive voice. Okay, please find out about the subject. Okay, in your packet book, I think, in Google, I think. Okay, please find out about the example of the sentence of passive voice. Okay, and about the example of letter, please open your packet book, page 50 or 50 to 51. Okay. Jadi nanti contoh-contoh kalimat passive voice-nya silahkan kamu cari sendiri. Kemudian juga contoh-contoh kalimat contoh surat dari lamaran kerjanya juga ada di paket di buku paket halaman 50-51 dan juga mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Yang jelas nanti Miss akan memberikan tes ya tentang application letter, oke, and about passive voice. Okay? Okay, my student, I think it is enough. Okay? Understand? Okay. Thank you. Okay, I'm very happy to see you. Okay, see you next day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.